Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumat Kliwon. Pada cerita mistis kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitternya Teguh Falufi yang berjudul Pagelaran Seribu Lelembut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pagelaran Seribu Lelembut. Lekuk indah tubur, suara merdu dan senyuman teramat cantik adalah malapetaka yang harus ditebus oleh nyawa, manakala pagelaran Seribu Lelembut berlangsung. Karena tidak semua luka akan berjumpa dengan sembuh, maka selamat memasuki pagelaran Seribu Lelembut, nikmati pagelaran yang akan segera berlangsung. Alam hiburan mencuatkan nama yang tersohor masyhur dari balik hingar-bingar dan sorak riuh ketika sebuah pagelaran ronggeng berlangsung. Perempuan dengan usia yang tidak muda lagi itu tidak berbanding dengan kecantikan dan liuk tubuhnya. Ketika mengayunkan selendang yang menyampai pada leher, alunan suara merdu dan senyum teramat sempurna adalah perpaduan yang jarang dimiliki perempuan lain kecuali sang nyai yang memiliki nama Gadis Renggana Sukma. Sebuah nama yang tidak pernah luput dari ingatan siapapun yang pernah melihat penampilannya dimanapun panggung berdiri megah. Maka para penggemar tarian ronggeng akan mengikuti hanya untuk menikmati pancaran keindahan. Entah itu dari pemberian sang pencipta atau dari sebuah persekutuan dengan berjuta tujuan. Namun siapa sangka dan tidak pernah ada yang menduga, kecantikan yang dimiliki Nyai Gadis ternyata menyimpan luka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana garis keluarga, riwayat dan asal muasal, hanya menyisakan nama rombongan Renggana Kaharuman yang semakin banyak diketahui orang. Rombongan itu melakukan perjalanan dari tengah pulau, entah menuju timur atau barat bahkan selatan atau utara. Rentetan para juragan dan orang-orang ternama yang mampu membayar dengan harga setimpal itu harus rela antri mendapatkan waktu yang tepat agar rombongan Renggana Kaharuman dapat melakukan pagelaran di tempat yang mereka inginkan. Walau dengan berjuta resiko yang tak pernah menimbulkan rasa takut sekalipun, ketika pagelaran Nyai Gadis selalu menimbulkan kejanggalan serta merenggut nyawa yang melayang dengan penampakan Seribu Lelembut, akan tetapi hal itu semua akan sirna dengan nafsu belaka. Semakin banyak para lelaki memuja dan memuji kecantikan Nyai Gadis, berbanding dengan semakin banyak pula para perempuan mencaci dirinya. Bundit, perempuan simpanan, hingga wanita jalang adalah julukan lain yang disematkan kepada Nyai Gadis. Sang Nyai tidak pernah menikah sama sekali sepanjang hidupnya dan selalu membalas cacian itu dengan hanya senyuman, entah itu rasa terima kasih atau akan berbuah malapetaka. Sebuah senyuman teramat sempurna yang dimiliki Nyai Gadis semakin menenggelamkan dirinya pada sebuah misteri, serta ikatan erat rantai bersama Seribu Lelembut yang selalu menanti pagelaran baru harus terjadi, berpindah dari suatu tempat menuju tempat lain, yang kini membawanya pada sebuah perjalanan teramat penting, tempat yang telah lama terkunci rapat untuk membawa lelembut lain ikut dalam rombongan gaib sebagai budak, menggenapkan syarat penting. Lekuk indah tubur, suara merdu dan senyuman teramat cantik adalah malapetaka yang harus ditebus oleh nyawa, manakala pagelaran Seribu Lelembut berlangsung. Part 1 Janur Kematian. Dari hamparan luasnya ladang sawah sepanjang mata melihat, serta pepohonan bambu hijau yang tumbuh hampir berada di setiap sudut kampung, tidak seperti hari-hari biasanya. Sejak pagi sampai waktu sore, akan berjumpa dengan akhir, kampung ujung Katimeum begitu sepi. Tidak ada satupun warga yang ditemui di pematang sawah, atau suara golok yang sedang menebang bambu, untuk diangkut menuju mobil tua, yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli. Sunyi dan sepinya kampung untuk pertama kali kalah dengan suara angin yang menerpa pepohonan. Alunan alat musik tradisional terdengar dari tengah kampung. Suara gemuruh itu hanya akan berhenti manakala azan berkumandang, lalu akan kembali terdengar sorak ramai para warga.
yang sedang menghadiri sebuah acara pamungkas yang terjadi malam ini. Adalah rumah Juragan Hamdani dan Ibu Robiah, sepasang suami istri yang teramat kaya raya itu sedang menikahkan putri sematawayangnya Citra Lastri dengan seorang pria tampan rupawan Iwan Fauzi yang memiliki pekerjaan seorang wartawan. Janur kuning yang tidak pernah terlihat layu walau sudah menancap sejak 2 hari lalu, masih berdiri kokoh di depan rumah paling megah, memberikan arti jan berarti surga dan nur cahaya dan ning adalah wening suci menjadikan doa dan harapan dari sepasang pengantin yang baru saja kembali menaiki pelaminan bersamaan malam yang semakin larut. Semua mata terpana pada kecantikan Citra dan ketampanan Iwan, manakala mereka berdua saling berpegangan tangan dan melemparkan senyum. Karena tanpa kehadiran mereka di atas pelaminan, maka acara pamungkas itu semakin lama lagi dimulai. "Ayo mulai, pengantin sudah di pelaminan," teriak salah satu warga yang sudah semakin banyak berkumpul di depan panggung yang berdiri megah dan gagah. "Tenang, harap bersabar. Rombongan Renggana Keharuman sudah sampai sejak sore. Mungkin mereka sedang bersiap, ya. Kita semua sudah tidak sabar melihat penampilan Nyai Gadis." Anggukan kepala Pak Hamadan dan Ibu Robiah ke arah samping panggung bak pertanda penting. Ketika melihat gelagat ketidaksabaran pengunjung semakin tergambar jelas dari pandangan mereka berdua. "Lebih baik seperti itu, Pak. Mulai saja," ucap Citra sambil harap cemas. Citra tidak menduga warga kampung semakin sesak berdiri di halaman rumah yang sebenarnya sangat luas. Bahkan ia mengenali warga kampung tetangga ikut berdatangan. "Kiwar di mana, sayang?" Bukannya ia paling bersih keras menolak panggelaran ini? Tanya Iwan. Kembali mengingat sesepuh kampung ujung Katineum, yang sejak waktu maghrib sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. "Tak tadi ada masuk ke kamar, hanya mengusap kepalaku saja." Tatapannya seperti cemas. "Apa karena ini ya banyak sekali orang, sampai berdesakan juga?" jawab Citra semakin erat memegang tangan suaminya. Perlahan panggung yang sudah terisi alat-alat tradisional yang kini para pemainnya sudah duduk di hadapan alat yang akan segera mereka mainkan dengan indah dan lihai. Rombongan Renggana Keharuman yang dikawal oleh lelaki tegap dengan tatapan tajam terus memperhatikan ke arah penonton. Kedua bola matanya bak binatang buas yang siap menerkam jika terjadi keributan. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Sorak dan kegembiraan terdengar berkali lipat, manakala semua mata bukan lagi tertuju pada Citra dan Iwan, melainkan perempuan yang sedang berjalan perlahan, dikawal 2 orang perempuan lain untuk menaiki panggung. Nyai Gadis Renggana Sukma. Nyai Gadis satu kali melemparkan senyuman paling indah yang tidak pernah dilihat siapapun di kampung ini. Satu kali hempasan selendang hijau yang menyampai di lehernya membuat semua orang terkesima. "Cantik sekali, Husria." Bahkan Iwan merasa bersalah dengan ucapannya ketika Nyai Gadis menganggukkan kepala sebagai tanda kehormatan sebelum ia melakukan tarian dan lantunan tembang. Pantas saja harga yang mereka tawarkan begitu mahal. Kini semua terbayar dengan kegembiraan warga dan tentunya nama keluarga kita semakin terpandang, Bu, ucap Pak Hamdani dengan bangga sambil menarik sedikit pakaian yang ia kenakan agar terlihat semakin gagah sebagai orang yang mampu menggelar pagelaran. Lekuk tubuh Nyai Gadis yang teramat sempurna dengan tatapan sayu indah itu seketika membuat semua orang mengikuti gerakan tarian. Suara yang keluar dari mulutnya mengemah hangat. Menambah malam semakin larut itu terasa sempurna di kampung ujung Katineum. Namun hanya ada satu orang yang terus membakar rokok kretek terlihat tidak menikmati kecantikan dan liuk tubuh Nyai Gadis, yaitu Ki Wardi. Kepalanya hanya mengangguk, memperhatikan seluruh keluarga besar Pak Hamdi. Entah apa yang ada di kepalanya ketika mulutnya terus berucap cepat. "Jangan sampai terjadi di kampung ini dan semoga cerita yang aku ketahui tentang Nyai Gadis itu benar-benar salah," bisik hati Ki Wardi. Lalu menganggukkan kepala ke arah Pak Hamdani dan Citra yang sedang melihat ke arahnya. Alunan suara yang berasal dari alat musik tradisional itu semakin menghanyutkan para penonton menari dengan liar. Suara Nyai Gadis tentu masuk ke dalam telinga mereka tanpa jeda, berserta pikiran-pikiran para lelaki yang menimbulkan hasrat gila untuk memiliki Nyai Gadis adalah titik akhir yang sedang mereka nikmati. "Sadar, istri kamu di sebelah kan," bisik Citra sedikit kesal. "Tenang saja, aku hanya baru pertama kali melihat panggelaran ronggeng seperti ini, Citra,"
Jawab Iwan sambil tersenyum. Segala pikirannya yang dipenuhi pekerjaan sebagai wartawan itu seketika sirna ketika keindahan tubuh Nyai Gadis mampu membuatnya terpesona. Kiwardi berjalan tergesa-gesa ke arah panggung, namun dengan cepat ditahan oleh Giri Karang sebagai penjaga Nyai Gadis yang sedang pentas itu. "Hentikan. Mereka bisa mati berdesakan," ucap Kiwardi memaksa menaiki panggung. Jari telunjuk Giri Karang hanya menempel pada mulut Kiwardi. Dengan perlahan ia merangkul bahu Kiwardi, dan mereka berdua berjalan menjauh dari panggung, menuju sebuah tempat di mana asalnya Kiwardi berdiri. "Aneh, aku baru sadar citra para pemain alat itu sedari tadi." Wajahnya pucat dan tidak pernah sekalipun tersenyum, ucap Yuan semakin memperhatikan semua rombongan renggana keharuman di atas panggung. Asap tipis seketika hadir di atas panggung. Hembusan yang perlahan terbawa angin itu semakin menunjukkan aura Nyai Gadis yang memukau. Jauh berkali lipat semakin cantik dengan tarian yang jauh lebih menggoda. "Iya benar, aku baru sadar sudah banyak orang yang terkapar itu karena berdesakan," sahut Cita. Para penonton lelaki termasuk perempuan kini semakin menari liar. Mereka sudah tidak peduli pada keberadaan warga lainnya. Yang mereka inginkan adalah mengikuti gerak tarian Nyai Gadis, hingga sebuah teriakan kesakitan dan jeritan terdengar pelan karena harus kalah dengan suara alunan indah suara Nyai Gadis. Kepala Giri Karang hanya mengangguk sekali ke arah Nyai Gadis, sambil perlahan menaiki panggung di mana ia sebelumnya berdiri. Semakin banyak penonton yang terinjak, halaman rumah semakin sesak, sementara asap-asap di atas panggung terus keluar. Berasal dari sebuah wadah batok kelapa yang kini berada tepat di samping para pemain alat tradisional. "Aneh. Makhluk apa itu?" ucap Iwan. Dari sesak penonton mata Iwan melihat semakin banyak pria-pria botak berjalan bungkuk dengan kuping yang panjang dan wajah yang pucat. Mereka mendekati penonton yang sudah terkapar di atas tanah. Tidak, mereka tidak menolong," bisik Iwan yang semakin erat merasakan genggaman tangan istrinya. Pria botak bungkuk dengan kuping panjang itu bukan untuk menolong, melainkan mereka yang berjumlah semakin banyak. Secara bersamaan membuka mulutnya hingga mengeluarkan lidah teramat panjang dan gigi tajamnya. "Saya sakit, Len. Tolong saya, Len." Pandangan mata Iwan buyar ketika dari mulut Citra keluar darah dengan perlahan. "Pak, bantu Citra," tegas Iwan panik ketika Citra langsung jatuh dalam pelukannya. Pak Hamdani dan Ibu Robiah sama-sama sekali tidak memperdulikan ucapan Iwan. Mereka masih terpana pada penampilan Nyai Gadis yang baru saja melemparkan senyum ke arah mereka berdua. Bukan lagi sorak gembira yang kini terdengar kencang dari arah penonton, melainkan tubuh mereka semakin liar menari. Bahkan beberapa penonton melukai tubuhnya sendiri dengan memaksa agar tulang mereka patah. "Hentikan!" teriak Yuan semakin panik. Ketika baju putih yang ia kenakan sudah berlumuran darah yang berasal dari mulut Citra. Teriakan Iwan sama sekali tidak mampu membuat suasana malam yang semakin gelap itu kembali tenang. Malah sebaliknya, kini beberapa penonton sudah menari secara bersamaan. Mengikuti liuk tubuh Nyai Gadis, mereka tidak sadar setiap gerakan kakinya menginjak kepala penonton lain yang sudah tidak sadarkan diri. "Saya sakit ini, Wan, tolong," ucap Citra terus memegang bagian dadanya. "Pak, anakmu ini," teriak Iwan paket. Pak Hamdani dan Ibu Robiah seketika melirik ke arah Iwan yang semakin mendekat. Namun mereka berdua malah tersenyum dengan bola mata yang sudah seluruhnya menjadi putih. Suara gemuruh kesakitan dan teriakan yang sudah tidak bisa dikendalikan itu tidak berbanding dengan kecantikan Nyai Gadis yang semakin mengeluarkan auranya. Begitu juga Giri Karang yang hanya menganggukkan kepala berkali-kali pada para pemain alat musik tradisional, yang semakin menundukkan kepala dengan tangan yang semakin bergerak lincah. "Aman, Nyai, apa yang kita cari seluruhnya sudah kita dapatkan. Panggelaran harus terus berlanjut dan mereka sedang menikmati persembahan," ucap Giri Karang sambil tersenyum. Mengangkat sedikit baju bagian bawah menunjukkan sebuah pisau sudah berlumuran darah. "Pak Pantisan Giri, waktunya tidak lama lagi. Beberapa menit hari akan segera berganti dan seperti biasa tepat malam menginjak dini hari waktu kita bergerak," bisik Nyai Gadis. Setelah memakan serba-serbi bunga di atas wadah yang berada di tangan Giri Karang. Giri Karang hanya mengangguk ketika Nyai Gadis kembali mengeluarkan suara merdu dan tarian dengan liuk yang semakin menggoda.
kini membuat para penonton tanpa sadar mengeluarkan air liurnya. Pandangan tajam Giri Karang kini memperhatikan bagaimana pengantin baru yang tadi pagi mengucapkan janji suci itu sedang berjalan. Iwan memapah tubuh Citra ke arah kamar pengantin yang dari kejauhan pintunya sudah terbuka darah. Bisik hati Iwan. Ketika tetesan darah tercetak jelas di atas lantai keramik, "Wan sakit," tegas Citra. Iwan semakin memaksa tubuh Citra untuk bergerak lebih cepat menuju kamar, mengikuti setiap tetes darah. "Kiwardi!" teriak Iwan. Kiwardi hanya melotot sekuat tenaga, kedua tangannya menutupi luka di bagian perut dengan tubuhnya yang menyandar di tembok. "Ki, apa yang terjadi? Tolong, aku sakit!" teriak Citra dengan darah yang keluar dari mulutnya semakin banyak. Kiwardi hanya mengelengkan kepalanya perlahan ketika dibantu oleh Iwan untuk menutupi lukanya dengan mengenakan lap bekas yang tergeletak di depan pintu. Sebelum suara Nyai Gadis berhenti, maka mereka sarebu lelembut. "Akan terus berdatangan Iwan," ucap Kiwardi memaksakan mulutnya itu terbuka. "Ki, saya tidak paham dengan ucapan Aki ini," jawab Iwan sambil kembali mengelap mulut Citra dengan tubuh yang semakin melemas. "Bukan omong kosong atau cerita belaka. Ternyata panggelaran sarebu lelembut memang nyata," lanjut Kiwardi menganggukkan kepala. "Sudah Ki, saya akan hentikan agar panggelaran itu," tegas Iwan. Mata Kiwardi dan Citra seketika melotot. Iwan melihat bayangan lain yang berada di belakang tubuhnya. Bruk, pandangan mata Iwan seketika gelap, nafasnya bak berhenti ketika bagian kepalanya menyentuh lantai. Panggelaran hanya akan berhenti ketika pergantian hari. Biarkan mereka berpesta, dengan santapan utama adalah istrimu. Samar-samar mata Iwan hanya melihat lelaki dengan tubuh kekar, membuka dengan perlahan seluruh jendela kamar. Iwan melihat darah semakin banyak keluar bukan lagi dari arah perut Kiwardi, namun berganti dengan lehernya yang sudah terkena sabetan golok. Sosok lelaki yang sebelumnya Iwan lihat memenuhi dan menyelinap di antara padatnya para penonton di depan panggung, kini perlahan masuk melalui jendela, berjalan bungkuk ke arah ranjang di mana Citra terkapar dan sedang dilucuti satu persatu seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya. Sosok itu semakin banyak memenuhi ranjang. Mereka bergerak liar membuka mulutnya, mengeluarkan lidah panjang dan gigi tajam. Bersamaan suaranya gadis yang merdu itu beradu dengan suara derit ranjang. "Bruk, Srekter!" Mata Iwan semakin terpejam dengan luka sayatan dalam di bagian perutnya yang kini mengeluarkan darah segar. Sementara seluruh keluarga Citra dan Iwan semakin menikmati pertunjukan Nyai Gadis, mata mereka semua sudah sepenuhnya putih. Sesekali tersenyum manakala seluruh penonton semakin tidak terkendali, membuat janur kuning yang sebelumnya berdiri gagah penuh makna dan arti itu, kini tumbang terkena injakan kaki-kaki penonton. Janur kematian membawa petaka di malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, malah berbalik menyisakan korban dan misteri dari balik panggelaran rombongan Renggana Kaharuman bersama Nyai Gadis Sukma. Sudah Nyai, persembahan sedang dinikmati, giliran Nyai menuntaskan panggelaran ini, waktunya sudah tepat, bisik Giri Karang, yang baru saja tiba kembali di panggung. "Tempat ini selanjutnya Giri, tempat yang akan membuat kita semakin banyak memiliki pengikut," jawab Nyai Gadis, mengeluarkan secari kertas dari bagian dadanya. "Baik, akan saya persiapkan untuk Nyai," jawab Giri Karang setelah melihat sebuah nama kampung selanjutnya yang akan menjadi tujuan rombongan Renggana Kaharuman. Musakat Layat. Gagang besi baru saja diambil dari bawah lonceng yang menggantung di pojokan sekolah dasar. Lelaki tua paruh baya itu sudah beberapa kali melihat ke arah jam yang menempel tepat di depan kamar gudang, yang kini digunakan bersama istrinya untuk melanjutkan hidup. Setelah kehilangan murni anak perempuan satu-satunya akibat sebuah masalah pelik. Sekolah, serta gudang itu menjadikan suami dan istri di usia tua sebagai obat pelipur lara. Ketika melihat siswa dan siswi, mereka akan selalu mengingat anak perempuannya. Obat itulah yang membuat mereka berdua masih bisa bertahan hidup, mengubur dalam dari sebuah kehilangan. Sekarang, ucap Nyi Tuti dengan menjepit sapu lidi di bagian ketiak, melihat ke arah Bah Asep. Bah Asep hanya mengangguk, segenap tenaga dari otot-otot tuanya itu menggerakkan besi agar beradu dengan lonceng, memberikan pertanda bahwa waktu sudah menunjukkan segala aktivitas mengajar di sekolah dasar berakhir hari ini. Dan tugas selanjutnya sudah menanti.
memastikan setiap murid selamat ketika menyeberang jalan. Hingga Mbah Asep berjalan terbirit-birit membuka gerbang dan berjaga di depan sekolah. Begitu juga para guru pengajar. Setelah suara lonceng selesai berbunyi, setiap kelas melakukan doa bersama, memberikan pesan-pesan penting yang di kemudian hari mungkin 1-2 kalimat akan mereka ingat ketika bertambah umur. Bapak ingatkan dan tidak pernah bosan. Ketika sampai di rumah kalian masing-masing, ingat cium tangan orang tua dan mintalah doa kepada mereka. Karena ilmu bersama doa insya Allah akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, jawab murid kelas 6 serentak. Pimpin doa ya. Bapak ke kelas 5 Pak Hadi belum masuk. Mungkin besok sudah bisa kembali. Salamnya di kelas sebelah saja. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Kehangatan dan cara mengajar di Jaya Adigunagama atau akrab dipanggil Pak Gama, tentu tidak sulit untuk dirinya. Setelah di hari keempat ini kelas yang ditinggalkan Pak Hadi dititipkan kepadanya melalui perintah ibu kepala sekolah. Setelah 2 kelas dapat Gama kendalikan sepanjang hari, kini giliran ruang guru yang sedang bergerumul melihat satu koran, namun sama sekali tidak ada ketertarikan dalam diri Gama, hingga ia memutuskan pamit terlebih dahulu dengan membawa bekal sebuah pesan berulang dari sesama rekan tenaga pengajar itu, agar Gama segera mengunjungi rumah Pak Hadi untuk memastikan alasan masuk akal yang belum mereka semua dengar. Karena terakhir kali Pak Hadi hanya berbicara perihal urusan pribadinya saja. Ayo Pak Gama, Abah bantu, ucap Mbah Asep sambil menarik belakang motor. Bah tidak usah, tidak apa-apa, jawab Gama sambil tersenyum. Abah cemas dengan Pak Hadi, belum juga kembali mengajar ya Pak, ucap Mbah Asep. Besok kalau belum masuk juga, Abah bisa ikut datang ke rumahnya temani Gama. Gimana? Ajak Gama. Bah baik Pak, bisa besok Abah antar, jawab Mbah Asep. Nama Pak Hadi seketika mencuat dalam pikiran Gama. Tarikan tangan pada gas kendaraan roda 2 menuju toko material. Terus ditemani bayangan, bagaimana Pak Hadi sudah sedikit tahu tentang dirinya, berkaitan dengan Rara dan kisah memilukan Mbah Asep, dan sampai saat ini, Pak Hadi orang yang dapat menyimpan segala rahasia tentang dirinya dengan baik. Kendaraan roda 2 yang Gama kendarai seketika melaju perlahan, ketika melihat dari kejauhan sebuah motor yang ia kenali, sudah terparkir di depan toko material, dengan sang pemilik motor itu sedang duduk ditemani Ki Dudui. Pak Hadi, ucap Gama, seketika menarik gas motornya, agar kembali melaju kencang. Penglihatan Gama semakin membuahkan bukti, manakala Budi dengan rambut gondrongnya itu, sedang berjalan membawa tampah berisikan 2 gelas kopi. Pak Hadi bahkan hanya menganggukkan kepala ke arah Ki Dudui dan Budi yang duduk di atas lantai. Kepala Budi seketika menunduk ke arah Gama, sementara Pak Hadi tidak menyadari kedatangan Gama. Assalamualaikum, ucap Gama. Pak Hadi sontak kaget mendengar suara Gama. Waalaikumsalam, jawab Ki Dudui. Gama langsung mencium tangan Ki Dudui, begitu juga Budi langsung mencium tangan Gama bersama Pak Hadi. Gam, maaf kedatanganku serba mendadak, ucap Pak Hadi. Tenang saja Pak Hadi, mungkin ini juga jawaban dari kecemasan para rekan guru. Dan tentu aku dapat membatalkan kunjungan besok ke rumah Pak Hadi, jawab Gama. Ki Dudui langsung minum kopi, serta membakar rokok dengan perlahan, dan baru Gama sadari di dekat 2 gelas kopi itu, terdapat sebuah koran. Ini Gam, penyebab aku sampai 4 hari tidak mengajar, ucap Pak Hadi dengan raut wajah cemas yang sudah tidak dapat lagi ia sembunyikan. Bicara saja dengan Gama dan Budi, kakek ambilkan makanan, Dewi sudah memanggil Budi, sahut Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama, dan menahan tubuh Budi yang akan segera berdiri. Gama langsung menerima koran harian, namun ketika ia membaca tanggal cetak koran tersebut, bahkan sudah 1 bulan berlalu. Kok koran lama ini Pak Hadi? Tanya Gama kebingungan. Betul Gam, halaman belakang Gam. Yang membawa aku datang ke sini tanpa memberikan kabar terlebih dahulu, jawab Pak Hadi perlahan. Budi hanya menganggukkan kepala, seolah ia sudah mengetahui sesuatu yang dikatakan Pak Hadi. Bukannya ini koran tidak terlalu terkenal di kota ini ya Pak Hadi. Berisikan wartawan muda berprestasi, sahut Gama setelah kedua matanya menatap sebuah judul tulisan. Benar Gam, salah satunya adalah adik istriku kerja di sana, dan sekarang masih dirawat dengan luka yang mengenaskan, ucap Pak Hadi. Gama langsung menatap kaget ke arah Pak Hadi, kulit dahinya mengkarut.
Seorang wartawan berprestasi dengan berbagai penghargaan sedang menuntut keadilan dengan bukti yang dianggap sebuah hayalan tinggi. Ini maksudnya Pak Hadi? Tanya Gama. Benar Gam, itu tulisan Iwan Fauzi sedang diwawancarai sesama wartawan. Kolom berita tentang kejadian mengerikan dan mengenaskan yang terjadi di kampung halaman istrinya Citra Lestari yang meninggal di malam pertama pernikahan, ucap Pak Hadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Gama. Kepalanya mengangguk perlahan. Matanya terus membaca setiap kalimat yang ditulis oleh Iwan Fauzi termasuk nama kampung Ujung Katineung yang berada sekitar 4 jam dari kota Gama berasal. Rombongan Renggana Kaharuman dinyatakan tidak bersalah oleh pihak berwajib karena bukti penyelenggaraan pagelaran malam itu terlalu banyak orang sebagai penonton yang datang dari berbagai kampung, ucap Gama membaca dengan perlahan. Laporan Iwan Fauzi beserta luka tidak dapat dibuktikan kuat. Dalam lingkup hukum pidana, motif terkuat adalah perasingan bisnis Pak Hamadani hingga terjadi pembunuhan di hari pernikahan anak perempuan Sematawayang, kasus dalam penyelidikan, lanjut Gama. Pak Hadi menarik nafasnya dengan perlahan. Tangannya merogoh kocek saku celana. Perlahan mengeluarkan kertas. Ini foto terakhir Iwan yang selamat pagi itu dalam keadaan kritis. Setelah seluruh keluarganya tertidur lelap di lokasi kejadian, mereka tidak ingat apapun setelah mendapati istrinya Citra meninggal di ranjang dan Kiwardi sesepuh kampung. Termasuk orang kepercayaan keluarga almarhum Citra meninggalkan jejak dengan luka di leher, sampai sekarang belum juga ditemukan keberadaannya, ucap Pak Hadi. Gama, yang baru saja selesai membaca, langsung menerima foto Iwan Fauzi. Masih selamat, sahut Budi dengan ucapan dingin, langsung kembali duduk. Selamat dengan luka seperti ini, ucap Gama menggelengkan kepalanya perlahan. Hanya satu nama yang diingat Iwan, adik istriku itu Gam, dan belum aku katakan kepada Ki Dudui, ucap Pak Hadi. Gama langsung melipat kembali kertas berisikan perut dan wajah Iwan Fauzi yang mengenaskan, dengan luka yang cukup dalam. Apa itu Pak Hadi? Ucap Gama. Ki Dudui sudah berjalan perlahan ke arah Gama. Budi dan Pak Hadi dengan membawa makanan, ia seperti mengetahui bahwa Pak Hadi masih menyimpan sesuatu yang tidak ia katakan kepadanya. Iwan ingat kalimat yang dikatakan Kiwardi, sebelum suaranya gadis berhenti, maka mereka Sare Bula Lembut akan terus berdatangan. Ternyata panggelaran Sare Bula Lembut memang nyata, ucap Pak Hadi. Memperagakan gerakan mulut lambat Iwan Fauzi yang ia ingat. Belum selesai rasa kaget Gama dan Budi mendengar kalimat Sare Bula Lembut yang keluar dari mulut Pak Hadi, bahkan Budi sampai tersedak asap rokok dari mulutnya sendiri itu. Nyata, tentu nyata. Mereka yang sejak dulu melakukan panggelaran bukanlah sembarangan orang. Rombongan adalah mereka yang berani dengan mencari peruntungan, bergerak dari satu kampung, menyusuri pulau dengan tujuan yang penuh resiko mengorbankan segalanya, membawa bala bantuan bukan lagi manusia, melainkan sekutu dengan para lelembut, sahut Ki Dudui tiba-tiba. Wajah cemas Pak Hadi semakin tergambar, bahkan ia langsung meminta maaf kepada Ki Dudui, karena sejak dari tadi besarnya rasa hormat kepada Ki Dudui itu, membuat keberanian untuk berbicara hal barusan tidak kunjung datang. Jadikan tulisan Iwan Fauzi di koran ini bisa jadi benar, ucap Gama semakin penasaran. Segala kemungkinan bisa terjadi Gama, Iwan Fauzi seharusnya sangat terdidik, prestasi dan pekerjaannya minus. Sebagai wartawan adalah resiko besar yang ia korbankan selama beberapa bulan kebelakang. Setelah istrinya meninggal tidak wajar, ucap Ki Dudui, sambil duduk kembali langsung menerima lipatan kertas berisikan wajah Iwan Fauzi yang diberikan Pak Hadi. Termasuk dengan Sare Bula Lembut itu Ki. Sahut Budi, dengan perlahan mematikan rokok, ingatannya sekarang malah membawanya jauh pada peristiwa yang sudah pernah ia lalui. Ki Dudui hanya menganggukkan kepala bak sebuah persetujuan, hingga membuat duduk Budi di atas lantai itu seketika tidak nyaman. Gam datanglah ke tempat di mana Iwan ini dirawat. Keadaan dalam masa musakat pikirannya pasti sedang dihantui rasa bersalah, ketika janji suci itu malah mendatangkan musibah. Layat Iwan, ucap Ki Dudui kembali melipat kertas. Dewi yang dari kejauhan menyaksikan obrolan suami tercintanya itu hanya bisa menatapnya cemas, karena sudah mendengar kabar tidak mengajarnya Pak Hadi berhari-hari. Baik Kak, besok dan secepatnya Gama akan datang ke tempat Iwan, jawab Gama. Pak Hadi sedikit merasakan angin lega dalam dirinya ketika matahari siang ini semakin terik.
Pak Hadi segera berpamitan, karena tepat hari ini, ia harus kembali menjemput istrinya di rumah Iwan Fauzi, di mana aku dapat menemukan rombongan Renggana Kaharuman. Ketika melakukan panggelaran, ucap Budi, ketika Pak Hadi bersamalan dengan Gama dan Ki Dudui. Gama hanya menganggukkan kepala ke arah Pak Hadi. Secepatnya akan aku cari tahu, kabar akan aku berikan kepada Gama, dan bisa mendapatkan informasi dari teman-teman Iwan Fauzi. Bersambung.